Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, kali ini kembali lagi bersama Butika. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, pelajaran matematika kali ini materinya adalah tentang pecahan campuran, desimal, dan persen. Wah, seperti apa itu ya pecahan campuran, desimal, dan persen? Yuk saksikan videonya bersama-sama. Selamat menyaksikan teman-teman. Yang pertama, Ibu akan jelaskan tentang pecahan campuran. Nah, oke, teman-teman perhatikan coba. Nah, di sini sudah ada 7/2. Yang sudah teman-teman ketahui, 7 itu adalah pembilang dan 2 itu adalah penyebut. Dan 7/2 ini adalah namanya pecahan biasa teman-teman. Lalu bagaimana Bu cara mencari pecahan campuran? Nah, caranya seperti ini. Pecahan campuran didapat ketika pembilangnya itu lebih besar. Ya. Ketika pembilangnya lebih besar. Karena kalau 7/2 ini sama dengan 7 dibagi 2. Seperti itu. Nah, teman-teman, 7 dibagi 2 berapa ya? Nah, teman-teman masih ingat nggak pembagian dengan cara seperti ini? 7 dibagi 2. Teman-teman, kira-kira 7 dibagi 2 berapa ya? Pasti ada yang bilang, nggak bisa Bu. Nah, yang kita cari di sini, kalau tidak bisa berarti yang mendekati angka 7 dan angkanya tidak lebih dari angka 7. Berarti kurang dari 7 ya. Nah, kita masukkan di sini angka 3. Kenapa 3? Karena 3 dikali dengan 2 hasilnya 6. 6 itu kurang dari 7 dan mendekati angka 7. Nah, lalu 7 dikurang 6 berapa hasilnya? 1. Nah, kita sudah dapat. Nah, itu sudah tidak bisa dibagi lagi ya teman-teman. Berarti 7 dibagi 2 hasilnya 3. Sisanya berapa? 1. Cara penulisannya seperti ini teman-teman. Tadi kita dapat berapa? 3. Sisanya berapa? 1 kita taruh di atas. Nah, lalu pernya berapa? Penyebutnya 2. Berarti 7/2 sama dengan 7 dibagi 2. Pecahan campurannya adalah 1/2. Seperti itu teman-teman. Ini adalah bilangan pecahan campuran. Nah, di sini sudah terdapat 11/3. 11/3 yaitu pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar ya di sini. Oke, langsung saja 11/3 berarti 11 dibagi 3. Nah, sudah kita ketahui tadi 11 dibagi 3. Cari yang hasilnya kurang dari 11 dan mendekati 11. Oke. 3 dikali 3 yaitu hasilnya 9. Nah, sisa berapa? Sisa 2. Cara penulisannya gimana? Hasilnya dulu yang kita dapatkan 3
sisanya kita taruh atas, lalu penyebutnya kita taruh di bawah. Seperti itu teman-teman. Mudah kan? Nah, satu lagi teman-teman. Oke, di situ ada 15/9. 15/9. 15 dibagi 9 berapa ya teman-teman? 9 dikali 1, 9. 9 dikali 2, hasilnya 18. Wah, ternyata melebihi angka 15. Berarti tidak bisa. Berarti dapatnya 1. 1 dikali 9, 9. 15 dikurang 9 berapa? Ya, tepat. 6. Oke. Kita langsung taruh hasilnya di sini. 1. Sisanya 6. Lalu penyebutnya 9. Oke, teman-teman, seperti itu caranya. Yang kedua adalah bilangan desimal. Bilangan desimal itu adalah pecahan yang penulisannya terdapat Yang kedua adalah bilangan desimal. Bilangan desimal adalah pecahan yang penulisannya menggunakan angka di belakang koma. Contohnya 3,2, 4,01 atau 7,221. Nah, ini adalah angka di belakang koma. Ada 1 angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma, dan 3 angka di belakang koma. Nah, bagaimana kita dapat menentukan bilangan desimal? Nah, seperti ini teman-teman. Cara mencari bilangan desimal. Di sini ibu punya pecahan lagi biasa seperti tadi. Nah, bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Tadi konsepnya 7/2 itu sama dengan 7 dibagi 2 ya teman-teman. Nah, 7 dibagi 2 kita gunakan cara yang seperti ini. Oke. 7 dibagi 2 tadi mendapat hasil berapa? Ya, 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sisanya berapa teman-teman? 7 dikurang 6, 1 ya. Nah, kalau tadi pecahan campuran, kita bisa langsung masukkan hasilnya. Tapi kalau pecahan desimal, kita cari sampai bilangan itu 0, habis ya. Sampai hasilnya 0. Nah, karena ini sudah tidak bisa, karena tidak ada bilangan lagi setelah 7. Nah, di sini kita perlu angka 0, teman-teman. Kita perlu pinjam angka 0. Nah, sebelum kita minjam, jangan lupa kita tulis koma ya setelah angka 3. Setelah kita beri koma, baru kita boleh pinjam angka 0 di sini. Nah, jadi 10 teman-teman. 10 dibagi 2 sama dengan berapa? Dapatnya 5 ya. Oke. 5 dikali 2, 10. Nah, 10 dikurang 10, 0. Habis teman-teman. Sudah habis.
Berarti 7 dibagi 2 hasilnya 3,5. Nah, jadi seperti itu cara mencari bilangan desimal ya dari pecahan biasa. Baik teman-teman, kita langsung ke contoh soal ya. Di sini Ibu punya angka 21/2. 21/2, ketika kita ingin mencari pecahan desimalnya, caranya seperti tadi, yaitu dibagi 21 dibagi 2. Kita langsung coba ya. 21 dibagi 2. Nah, ini angka 2. Kita coba dulu. Bisa dibagi dengan 2? 2 dibagi 2 bisa? Ya. 1 ya hasilnya. Oke. Selanjutnya 1 dikali 2, 2. Nah, 2 dikurang 2, 0. Masih ada 1 nih teman-teman. Sisa 1. Oke. Nah, karena kita sedang mencari pecahan desimal, maka kita coba 1 ini kita pinjemin nolnya ya di belakang. Tapi sebelum pinjem 0, kita harus gunakan tanda koma dulu. Oke. 1 koma, baru kita tambahkan 0 di depannya. Menjadi 10. Nah, 10 dibagi 2, 5 ya. Seperti itu. 5 dikali 2 sama dengan 10. Hasilnya 0. Karena sudah tidak ada angka lagi di belakang dan di sini sudah 0, maka hasilnya adalah 1,5. Seperti itu. Nah, lanjut. 46 dibagi 20. Berapa? Kita dapat hasilnya 2. Karena 2 dikali 20 adalah 40. Nah, kita kurangi, berapa hasilnya? Ini 0. 6 kurang 0, 6. Oke, sampai di sini. Paham? Nah, 6. Ada angka lagi nggak setelahnya? Tidak ada ya. Nah, karena tidak ada angka lagi dan ini masih ada sisa, kita butuh untuk membagi hasil ini hingga habis, yaitu dengan cara beri koma dan tambahkan 0. Hasilnya 60, teman-teman. 60 dibagi 20 berapa, teman-teman? Ya, 3. Karena 3 dikali 20 hasilnya 60. Di sini hasilnya sudah habis ya, sudah 0. Maka hasil dari 46 dibagi 20 adalah 2,3. Nah, yang ketiga adalah persen, teman-teman. Nah, kali ini Ibu akan jelaskan tentang persen. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak tanda persen itu seperti apa? Persen itu tandanya seperti ini ya, teman-teman. Oke. Lalu, berarti kalau Ibu tulis seperti ini, 20, lalu ada tanda seperti ini, itu disebut dengan 20%. Nah, 20% itu maksudnya seperti apa sih, Bu? Nah, persen ini ya, persen mempunyai nilai 1/100, teman-teman. Gitu. Jadi, 20% itu adalah 20 dikali 1/1000.
100 atau sama dengan 20 per 100 gitu teman-teman. Nah, mudah sekali ya ketika kita bertemu dengan persen dan akan dirubah menjadi pecahan biasa, itu sangat mudah. Maka 20% sama dengan 20 per 100. Oke, sekarang jika apa yang mau kita pelajari dari sekarang apa yang mau kita ketahui dari materi persen ini? Nah, dari persen, yang pertama yang ingin kita ketahui adalah bagaimana cara mengubah pecahan menjadi persen. Nah, contohnya adalah 20 per 5. Pecahan 20 per 5 ketika kita ingin jadikan persen, ya, itu caranya seperti apa, Bu? Nah, tadi teman-teman sudah tahu ya, persen itu adalah per 100. Oke, per 100. Persen itu harus penyebutnya 100. Berarti kalau 20 per 5, kita cari dulu bagaimana caranya agar penyebutnya itu menjadi 100. Oke. Nah, maka itu kita kalikan. Dikali berapa, Bu? Nah, kita lihat dulu penyebutnya. Di sini ada 5. 5 dikali berapa yang hasilnya 100, teman-teman? Coba. Nah, 5 dikali 20. Oke. 5 dikali 20 hasilnya 100. Oke, setelah kita sudah penyebutnya, nah, lalu kita selesaikan pembilangnya. Karena tadi dikalinya 20, maka penyebut juga harus dikalikan dengan angka yang sama. Maka dikali 20 juga. Nah, seperti ini. Lalu 20 dikali 20 hasilnya 400, teman-teman. Cara mudahnya 2 dikali 2 4. Lalu di sini ada 0. Kita tambahkan di sini 2. Seperti itu. Jadi 20 per 5 itu dikali 20 dan dikali 20 per 20 adalah 400 per 10. Hasilnya adalah 400%. Nah, yang kedua, teman-teman, ketika kita ingin persen ke pecahan, nah, itu seperti apa? Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Misalnya di sini ada angka 35%. Cara menjadi pecahannya seperti apa? Sangat mudah, kita tulis lagi 35 per 100. Ya, 30% sama dengan 35 per 100. Alhamdulillah, itulah penjelasan mengenai pecahan campuran, desimal, dan persen. Semoga teman-teman
selalu diberi kemudahan untuk memahaminya ya. Dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.